Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Dan saya kali ini berkesempatan untuk bertemu dengan Ustadz Yayan. Beliau adalah pemimpin, pemilik pondok pesantren Kiai Merogan yang letaknya ada di Talang Jambi. Tempatnya menarik sekali ya, dan saat ini saya melihat sendiri keramaian di sini di mana anak-anaknya atau santriwati dan santriwannya sedang belajar. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bu ini. Alhamdulillah. Masih mudonian. Jadilah, alhamdulillah. Jadilah. Ustadz, ini kan menarik ya, kita tuh mau menjalani ibadah puasa tahun ini. Iya. Dan lagi kali ini juga istimewa setelah kita dilanda pandemi selama 2 tahun terakhir. Iya, betul. Kali ini kita pecaknya free. Bebas ya. Ya. Alhamdulillah bebas dalam melakukan ibadah. Iya, jadi bisa berjamaah. bisa di berjamaah, masjid, iya. ya, dan segala macam ritual yang dulu belum boleh karena Iya, alasan betul. pandemi akan bisa berlangsung lagi. Insya Allah, Macam insya itu Allah, ya. ya. Oke, coba Ustadz, tolong berikan pencerahan nih kepada netizen sekalian tentang Ramadan tahun ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Netizen, para pemirsa media Tribun ya. Ya, Seripo dan Tribun. Tribun dan Seripo. Ya. Jadi alhamdulillah seperti kata Mbak Weni tadi, Ramadan tahun ini insya Allah kita akan menjalankannya dengan begitu semarak ya. Ya. Jadi sama seperti Ramadan sebelum Covid Ya. ya. Kita bisa tarawih berjamaah di masjid, kemudian bisa kegiatan-kegiatan takjil ya, iftar berjamaah. Banyak kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah insya Allah bisa semarak. Dan tahun ini juga di Kota Palembang kan, hari ini atau besok ada pawai ya. Pawai. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sudah mulai menyambut Ramadan dengan gegap gempita. Karena Rasulullah SAW berpesan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira, berbahagia atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, jadi makanya ada istilah tarhib Ramadan ya, menyambut bulan Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan. Jadi makanya kita juga menyaksikan ada banyak yang ya sudah mulai kemarin ziarah kubro. Betul, ya. Jadi yang waktu Covid sempat ditiadakan, sekarang sudah mulai kembali lagi. Ya, jadi itulah alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri kepada kita bisa menjalani tarhib dan juga nanti akan masuk ke bulan suci Ramadan. Insyaallah ya. Jadi kita akan bisa merayakannya, boleh dibilang seperti itu ya, Iya, menyambut dengan gembira Ramadan tahun ini. Iya, betul. Seperti itu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang akan kembali lagi kita rayakan dengan penuh sukacita gitu ya. Kalau di pesantren sendiri seperti apa, Ustadz? Iya, kami di pondok pesantren kan, karena memang tempatnya satu komplek, kegiatan santri juga offline ya, walaupun di masa Covid tetap ya kegiatan ya. Nah, itu berbeda memang dengan di luar ya, institusi pendidikan di luar kan mereka istilahnya online ya. Online. Nah, kalau di pesantren ini sudah berjalan dari tahun 2019 ya di Talang Jambi ini. Kalau tarawih itu 1 juz, imamnya baca hafalannya 1 juz. Kalau tarawih, kemudian kita juga ada kegiatan buka bersama, ya. Jadi ada kegiatan
iktikaf ya di Ada Ramadan terus ya. ya. Dan malah ini sudah ada yang request pengen iktikaf di pesantren ya, masyarakat dari luar umum ya, umum, dari umum iya. ya. Nah, apalagi kan kemarin kami di Pondok Pesantren Kiai Marogan ini sebelum Ramadan ini habis menjalani kegiatan suluk selama 10 hari. Suluk tuh apa? Suluk itu semacam apa kalau kita bilang seperti pesantren kilat ya, selama 10 hari. Sanlat gitu ya. Iya, tapi kegiatannya full ibadah ya. Jadi ibadah, sholat 5 waktu, zikir ya. Nah, jadi kemarin hampir 1.000 yang ikut suluk di sini ya. Jadi penuh. Tapi secara bertahap ya. Nah, nanti setiap 2 bulan sekali di pondok ini. Nah, makanya pesantren ini kita terbuka. Selain anak-anak santri usia sekolah yang mondok, juga kita membuka bagi masyarakat umum ya, yang lansia, yang sudah istilahnya tuh tidak punya kesibukan kerja gitu ya. Jadi boleh ikut kegiatan di sini, mau belajar Al-Qur'an, mau itikaf, mau ibadah boleh. Ustadz, kebiasaan kita manusia pada umumnya seperti itu ya, umat Islam adalah kalau mau Ramadan atau ketika menjalani Ramadan kayaknya baru menjadi Islam sebenarnya. Iya. Lebih meningkat lah ya, lebih beda. Gitu ya. Beda ya. Karena memang ini bulan istimewa gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih bisa menjaga keimanan di luar di luar bulan puasa kan gitu ya. Bagaimana bisa supaya iman tuh ajak terus, konstan, istiqomah. Nah, seperti itu Ustaz. Bulan Ramadan itu kan bulan tarbiyah ya, bulan pendidikan, bulan latihan. Jadi 1 bulan untuk kemudian pengaplikasiannya di 11 bulan berikutnya ya. Nah, cuma memang karena di Ramadan itu dikondisikan ya, seperti dikondisikan oleh Allah itu, orang siangnya puasa, malamnya dia qiyamul lail, kemudian ada anjuran, terus apa namanya ya, inian apresiasi dari Allah, banyak pahala berlipat ganda ya kan. Makanya banyak orang yang bersedekah di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Nah, itulah jadi hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya juga jalan. Nah, jadi Masya Allah lah, memang kita beruntung sekali kalau bisa melalui Ramadan ini dengan semakin meningkat ya, grafik ibadahnya itu semakin meningkat. Tadinya mungkin kita malas sholat berjamaah, kita bisa mulai di bulan Ramadan sholat berjamaah. Kalau tadinya Qur'annya lupa naruhnya ya, jadi Ramadan kembali lagi kita iya tadarus Al-Qur'an ya, karena memang jam kerjanya kan juga ini ya, ada semacam apa ya, mungkin di kantor-kantor pun ada sebelum mulai kerja ada pengajian, atau di siang hari itu kan ada pengajian. Nah, jadi memang seolah bulan Ramadan ini bulan spiritual ya, bulan pendidikan, bulan spiritual, betul. Bulan evaluasi ya, betul. Insyaallah. Jadi tinggal kita saja ya, kalau memang kitanya mau memaksimalkan diri ya, mengambil kesempatan ini, waktunya kita produktif ya, karena kan ada juga sebagian kalangan karena apa ya, malamnya itu qiyamul lail, kegiatan tadarus, kemudian siangnya ngantuk ya. Jadi banyak yang kurang produktif di siang hari. Nah, makanya ya kita apa namanya, lalui hari-hari di bulan Ramadan ini dengan produktivitas yang tinggi ya. Jadi tetap aja sebenarnya ya, nggak boleh produktivitas tidak boleh berkurang selama masa Ramadan puasa. Ya, betul ya. Ustadz, sekarang kita ngomong soal ini. Dunia tuh akan menjadi lebih baik ya kalau ada puasanya dulu. Iya, kan puasa itu sebelum zaman Nabi Muhammad pun sudah berlaku ya. Nah, jadi
apa namanya, kita banyak misalnya membaca sejarah ya, ada Pitagoras, kelompok-kelompok yang apa, mereka yang melek secara filsafat, secara ilmu pengetahuan itu kan mereka untuk meningkatkan kualitas ya, keilmuannya itu melalui puasa ya. Terus jadi iya, zaman dulu pun sudah ada seperti itu. sudah ada. Bahkan Nah, seorang laku puasa. Pitagoras pun Iya, melakukan iya, puasa untuk mencapai Iya, ilmuwan lebih tinggi. betul. Seperti iya, itu. Iya. Oke. Dan di dunia medis pun kan ada istilah puasa, Betul. ya, supaya apa namanya tuh sehat ya. Sumu antasihu kata Nabi, puasa agar kamu sehat. Nah itu mungkin karena di dalam ini apa, kita ini ritmenya setiap hari makan ya kan, sehingga apa namanya lambung kita kan berat Iya. untuk mencerna makanan itu. Nah itu dengan puasa insya Allah semakin menyehatkan. Nah, cuma merubah pola atau jam makan kan, tadinya makan pagi, siang, malam, ini sahur ya kan, Dan pada sama waktu malam. dan Nah, sore tetap hari, iya, ya. tetap makan sebetulnya, cuma di siang hari kita apa namanya menahan lapar sementara itu. Oke, Ustadz. Saya dengar Ustadz Yayan ini kan keturunan dari Kiai Merogan, nama Iya. yang sangat legendaris begitu ya bagi orang Palembang pada khususnya. Iya, Nah, iya. bisa cerita nggak atau tahu nggak kisah-kisah tentang beliau ketika menjalani Ramadan itu seperti apa? Iya. Jadi kayak Merogan itu